Pemberani, masih diberani coba nih kita. Saatnya kita berkenalan dengan koloni lebah yang saat terancam cukup ngeri juga sengatannya. Di sini, lebah biasa membangun sarang di puncak pepohonan tinggi yang jarang tersentuh manusia. Setelah berhasil menemukan sarang lebah, kami bersiap membuat kompos dari campuran ampas kelapa dan daun salak. Campuran ini nanti akan dibakar untuk menghalau kawanan lebah. Kenapa Pak Odengnya takut sama asap ini? Bau asap, karena odeng itu bau asap, jadi dia menyingkir gitu. Berarti nanti saya aman ya kalau misalnya ada ini? Aman, ngejamin. Tanpa baju dan alat pengaman, Pak Wawan memanjat pohon setinggi 45 meter ini menggunakan sigai, sebuah alat panjat tradisional. Bapak hati-hati! Belum juga lama kami bekerja, tiba-tiba ratusan ekor lebah terbang turun dari sarangnya karena merasa terganggu. Mereka mengejar kami pemberani. Jangan tanya bagaimana perasaan saya pemberani. Saya panik luar biasa. Saya pun tak tahu harus berlindung kemana. Beruntung, Pak Alo menuntun saya menuju ke tempat yang lebih aman. Tapi, meski sudah berlari sekuat tenaga, saya tak bisa lolos dari sengatan lebah pemberani. Dahi saya jadi sasaran. Rasanya sakit sekali. Air mata saya pun tumpah karena kesakitan. Pak Alo bergegas mengoleskan bawang putih ke dahi saya. Kandungan sulfur tinggi dari bawang putih ternyata mengandung antibiotik yang efektif membuang racun dari tubuh kita. Tapi tetap saja, rasa sakit akibat sengatan lebah itu masih sangat terasa. Pak Wawan yang turut menyusul kami dengan cepat mengoleskan madu ke dahi saya. Tenangkeun. Aku jadi pusing. Pasti. Berat sarafna teh kanu anu katotona gitu ya teh. Pantes ya teh. Tapi mana naon ya? Cuman pusing mah wajar lah. Ya, pusingnya sampai ke sini semuanya. Saya takjub. Belum sampai 1 menit, racun lebah mulai keluar dengan sendirinya. Ayo, ambil. Udah, sok, Mang, ambil, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang lah teh. Benar-benar hebat ya pemberani, khasiat madu yang murni ini. Pas tadi bapaknya ke atas, langsung lebah-lebahnya turun ke bawah. Alhasil sekarang saya disengat sampai pusing. Sakit banget, sumpah. Kepanikan menghadapi serangan lebah tadi membuat tugas mengambil madu terhambat pemberani. Kami masih harus mengambil madu di ketinggian sarangnya. Karena masih kesakitan, saya disarankan untuk tidak ikut naik ke atas pohon. Kali ini, Pak Wawan yang kebagian tugas berat ini. Ia harus naik sendirian menghadapi kawanan lebah yang galak itu. Aduh nak. Tidak banyak. Aduh. Saya mendapat tugas menerima estafet potongan sarang lebah. Setelah Pak Wawan sampai di sarang, saya menyusul naik. Angin terasa kencang bertiup di ketinggian 10 meter ini. Pengalaman pertama menaiki sigai membuat jantung saya berdebar kencang. Kuat, pegang kuat. Licin banget. Nggak bakal apa-apa, ada yang jaga. Gimana?
Tapi saya tak boleh menyerah. Saya harus berhasil menerima sarang lebah yang diturunkan Pak Wawan. Sarang itu perlahan turun dalam kondisi sudah dibungkus. Ya. Pemberani, akhirnya saya udah dapat nih madunya. Perasaan saya di atas bener-bener deg-degan banget. Udah gak kuat lagi ngeliat ke bawah. Kami sangat penasaran, ingin melihat seberapa banyak madu yang kami dapatkan hari ini. Semoga tidak mengecewakan ya pemberani. Tete rek nyobaan. Enggak mau, takut. Maduna. Ih, malah kaseureun kayak bibir abi. Enggak bakalan manis. Manis. Itu Coba. itu tangan ih. Coba. Nggak apa-apa. Biar kuat, enggak apa-apa. Cobaan. Coba dulu. Buruhan naik dia teteh, Iya. sok cobaan. Iya. Berjuangan Neng. Gimana? Oh, manis. Manis. Aduh, saya jadi Terlibat langsung dalam pencarian madu membuat saya menyaksikan sendiri segudang manfaat hasil karya kawanan lebah ini. Mulai dari kandungan royal jelly, propolis, sampai vitamin C dan B kompleks terbukti sangat baik untuk kesehatan manusia. Wah, saya baru tahu ternyata telur lebah bisa dimakan. Saya pikir sih rasanya manis seperti madunya. Ternyata Asam. Iya, kan itu kan Amis ya. madu kucingnya. Ini rasanya amis. Iya, itu. Enak madunya, manis. Iya, madunya berpisah. Udah, Pak. setelah mendapatkan sarang lebah cukup banyak, kami segera kembali ke rumah untuk memerah sarang madu. Kita keras aja madunya. Nanti dulu Neng, ini kan masih ada lembahnya. Katanya takut ngegigit. Ini kan beracun. Oh, kalau kena tangan masih Masih menggigit karena kan masih ada yang hidup, Neng. Oh, iya. Ya udah, Iya. bersihin dulu aja. Iya, bersihin dulu ya. Bentar. Dari satu sarang lebah, biasanya Papian bisa mendapatkan 5-6 botol berukuran 600 ml. Satu botol madu hutan murni ini bisa dijual seharga 100-150 ribu rupiah. Wah, khasiat madu murni tanpa campuran sangat beragam. 2 hari berada di dalam hutan bersama bapak-bapak ini membuat saya pulang membawa segudang pengalaman tak terlupakan. Mulai dari disengat lebah, naik pohon dengan sigai yang mendebarkan, hingga bersuka cita menikmati madu hutan yang kaya manfaat. Berani coba? Coba kalau berani.